Izin Oh, tanya. silakan. Saya harus Oh, jawab ya Romo, orang punya pemirsa. aku mau tanya, karena aku turis doktrinal, jadi ada beberapa hal yang menakutkan dalam Alkitab buat aku. Dan salah satu yang cukup menghantui dan membuat aku merasa takut tuh adalah ayat soal akhir zaman yang bilang katanya semua orang tuh harus berbahasa roh dan harus seperti apa ya, Romo, seperti sayap burung nasar ya. Kalau kalau nggak salah ada ayatnya di Wahyu begitu. Harus kita harus berbahasa roh dan harus seperti sayap burung nasar. Di mana ayatnya tuh? Kalau nggak salah ya Romo. Jadi aku tuh agak takut soalnya waktu itu agak takut-takut karena aku pernah ikut aliran Tolong yang bantu lain cari itu dulu dan yang ada ayat begitu, saya tidak bisa bingung lagi. oh sebentar aku cari ya. Ketakutan gitu loh Romo. Soalnya udah lama nggak bisa berbahasa roh juga kan Romo. Seperti saya Engkau berbahasa tunjukkan roh. itu yang akhir zaman harus berbahasa roh supaya bisa akhir zaman. Bisa terangkat. Syarat akhir zaman nanti kita menerima akhir zaman kita harus berbahasa roh. Tolong ya tadi pemberita tadi, jangan bilang saya tidak menjawab apa-apa. Kalau engkau tidak menemukan jawaban itu urusanmu, bukan saya tidak menjawab. Jadi tolong ya, pernyataan bahwa saya tidak menjawab itu satu hal. Yang kedua, kalau kau tidak mau terima jawaban itu bukan berarti saya tidak menjawab. Izin tanya Romo. Wahyu 12 ayat Sebentar saya 14 Romo. selesaikan dengan Pixar dulu, oke. Friska, maaf ya Tunas, 1 menit ini. Wahyu 12 Wahyu 12 ayat 14. Aduh Tuhan Allah, sayap itu diberikan kepada Bunda Maria. Baca ayat kepada perempuan itu diberikan apa? Dan perempuan itu dibantu oleh 2 sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke padang gurun ke tempatnya, di mana ia dipelihara di sana selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, jauh dari hadapan ular itu. Pixar, bab 12 itu tentang Maria. Oh, soalnya itu selalu dikumandangkan sebagai kayak kita 3,5 masa akan ada masa pencobaan. Nanti Yang saya aku tangkap jelaskan. begitu ya Romo. Bukan. Bantu dulu bab 12 ayat 1 dulu. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Tahan dulu. Seorang perempuan dengan bulan di bawah kakinya. Artinya kalau dia bulan di bawah kakinya, artinya dia tidak ada di bumi. Mahkotanya ada 12. Banyak interpretasi Protestan bahwa itu Israel. Tidak mungkin. Kalau seandainya mahkota itu ada 12, maka di sini ayat 5, perempuan itu harus melahirkan 12 suku Israel. Tapi berapa anak yang dilahirkan oleh perempuan itu? Ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Berapa anak yang dilahirkan oleh perempuan itu? Ayat 5. Pixar. Seorang. Dibawa anak itu mengembalakan dunia dengan gada Dari besi. besi. Dan dibawa kepada taktanya. Berarti anak perempuan itu seorang Raja. perempuan itu melahirkan seorang Raja. raja. Israel punya berapa raja? Banyak. Dari Saul, Daud, Samuel, dan Salomon, dan semua anak-anaknya. Sekarang, dia seorang raja, maka genapilah apa yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 31. 32 langsung. Lukas 1 ayat 31 Romo.
32. Sama sah, Sesungguh 32 aja langsung. Oke. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Lanjut. Dan kerajaannya? Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berarti perempuan yang di Wahyu tadi 12 ayat 5 melahirkan seorang anak, dan anak itu adalah raja. Di Lukas, janji yang diberikan kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang anak, dan anak itu adalah Raja. raja. Artinya di Wahyu itu perempuan itu siapa kalau kita sandingkan dengan Lukas? Maria. Maria. Oke, sekarang Maria ayat 6-nya di Wahyu 12 ayat 6. Maria dibawa kemana? Wahyu 12 ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Oke, 1000 di dalam konteks numerologi Wahyu artinya angka yang tak terhingga, waktu yang tak terhingga, 1200 hari, artinya waktu yang tidak terhingga karena ada 1000 di situ. 1 masa, setengah masa, 2 masa, itu dalam pengertian totalitas waktu. Perempuan itu lari kepada gurun, jauh dari ular-ular, ayat 14, tetapi dia pergi ke padang gurun itu dengan cara seperti apa? Wanita itu diberikan apa? Ayat 14. Ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Pixar, di mana tempat yang tidak ada setan, di mana tempat yang tidak ada ular lagi? Tapi engkau harus mengerti apa itu ular. Baca ayat 9-nya. Ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia Oke. dilemparkan ke bumi. Oke, sudah. Gini, Pixar, artinya ayat 14 perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar, dan dia terbang ke tempat di padang gurun yang tidak ada lagi ular, tidak ada lagi iblis. Di mana ke tempat yang tidak ada lagi iblis itu? Pixar. Surga, Romo. Pixar, di mana ke tempat yang tidak ada lagi iblis tadi? Di surga, Romo. Artinya Maria sudah ada di mana? Di surga, diangkat ke surga. Dan setan itu benci kepada Maria, ayat ke-19, dan dia pergi serang anak-anaknya, yaitu kita. Oh. 19. Romo, aku tidak menyangka kalau ini maksudnya soal itu. Soalnya Bacakan yang selesaikan dulu- ayat 19 dulu. Ayat 19 bab 12 ya, Romo? Tidak ada, Ya Romo. tadi sama, kita masih ada di situ. Jangan dulu lari. Sampai 18, Romo. Kalau bab 12. Ayat 17, maaf. Oke, Romo. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Syarat jadi anaknya perempuan itu punya 2 syarat, yaitu yang pertama, memiliki hukum-hukum Allah. Yang kedua adalah menjadi saksi Kristus. Kita buktikan siapa yang menerima perintah dan hukumnya Yesus. Kisah 1 ayat 2. Baca kembali ayat 17 tadi. Maaf. Setan Ayat itu 17. konsentrasi di Pixar, konsentrasi. Ada 2 kriteria menjadi anaknya perempuan itu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah
dan memiliki kesaksian Yesus. Kita buktikan pada zaman itu siapa yang memiliki perintahnya Yesus, siapa yang menjadi saksinya Kristus. Kisah 1 ayat 2. Kisah 1 ayat 2, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Oke, tahan dulu. Fixer. Siapa yang memiliki hukum Kristus? Para rasul. Sekarang siapa yang menjadi saksinya? Ayat 8. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siapa yang menjadi saksinya Kristus? Kita. Para rasul dalam ayat yang tadi. Jadi kalau kita tidak mengerti dan masuk ke dalam persekutuan dengan para rasul, bagaimana kita menjadi anaknya perempuan itu? Iya. Fixer, Wahyu itu harus dibaca dalam sabda bahagia. Kau jangan baca Wahyu dalam ketakutan. Baca dulu Wahyu 1 ayat 8. Wahyu harus dibaca dalam kebahagiaan. Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Lanjut. Ayat 9, Aku, Yohanes, saudara... Bukan. Engkau harus baca di... tadi saya bilang ayat 8 kah? Iya, tadi Romo bilang ayat 8. Ayat 3, pulang. Keliru dengan 3 dan Ayat 8. 3. Ya. Wahyu harus dibaca dalam kebahagiaan. Ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Fixer, Wahyu harus dibaca dalam kebahagiaan, bukan dalam rasa takut. Tapi waktu itu dinarasikan begitu, Romo. Jadi Ya, karena itu kurang ajar semua yang narasikan Wahyu dalam ketakutan. Sedangkan bab 12 omong tentang Maria. iya, apa ya? Untuk saya itu kayak bikin saya jadi ketakutan kan, soalnya kayak bertahun-tahun ini mencari jawaban kenapa saya pertama tidak bisa berbahasa roh, terus wah ada masa 3,5 tahun kita akan disiksa. Kan mereka suka narasikan itu kan, kalau orang tidak terangkat berarti akan disiksa selama udah di 3,5 Katolik, tahun. nggak usah denger yang kayak gitu-gitu lagi, Bu. Udah di Katolik kan, nggak usah denger Gini, yang gitu lagi. Itu aku saya cuma waktu dia masih di meluruskan sana. pikiranku. Aku kayak sekarang aku bertanya nih bukan untuk mikirin yang itu, tapi untuk meluruskan pikiranku, Romo. Kayak wah sekarang aku tahu itu ternyata bukan tentang itu. Itu kayak pikiranku lebih lega gitu loh, Romo. Jadi tahu, oh ini sebenarnya apa. Ya, saya mengerti kan kau dalam proses purifikasi karena kau suka jadi turis doktrinal, loncat sana loncat sini, memang hasil seperti itu. Tapi saya mengerti situasimu karena pelan-pelan mengkelirkan apa yang mereka isi di dalam kepala. Iya, terima kasih Romo, terima kasih. Yo. Saya turun dulu. Oke, Om Tunas, maaf ya tadi kasih picture. Silakan Om Tunas, dari mana nih? Saya Katolik dari Lampung, Romo. Oh iya, saya pikir. Oke, bagaimana? Silakan Om Tunas. Mau tanya, kalau pendeta itu kan waktu itu pernah dengar tidak ada tahbisannya gitu ya. Tapi kenapa baptisannya, beberapa baptisan di Kristen itu diakui gereja Katolik gitu, Romo? Oke, ini penting sekali ya teman-teman. Dalam kasus yang emergensi, Om Tunas, dalam kasus emergensi, Endang tolong mute-kan dulu teman-teman, kalau naik langsung mute-kan teman-teman. Om Tunas, dalam kasus emergensi contohnya seperti ini di rumah sakit, Om Tunas hidupkan mic-mu, oke? Nanti nanti kita bahas kenapa hanya satu pembaptisan. Dalam kasus emergensi, contohnya Om Tunas, walaupun dia itu Islam, ada pembaptis atau agama lain, tetapi dia tahu formula
membaptis dalam kekatolikan dalam kasus emergensi di rumah sakit, contohnya ada bayi yang mau mati dan di situ tidak ada orang Katolik, dan Om Tunas Islam contohnya satu-satunya, dan Om Tunas tahu tentang pengetahuan kekatolikan dalam membaptis, Om Tunas diminta untuk membaptis dan pembaptisan itu diakui, dan setelah membaptis dan di situ harus dibawa informasinya ke Pastor Proki. Om Tunas bisa mengerti itu dulu? Iya, Romo. Oke, itu yang pertama. Jadi ketika Om Tunas yang adalah Islam atau Buddha, Hindu membaptis orang bayi yang akan mati dalam kasus emergensi, Om Tunas, pembaptisan Om Tunas tidak diakui oleh gereja? Diakui. Diakui. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Om Tunas walaupun agama lain, Om Tunas telah membaptis menyelamatkan nyawa anak itu. Kenapa? Karena pembaptisan itu menyelamatkan. Itu yang pertama. 1 Petrus 3 ayat 21. Ya, nanti pembaptisan pendeta emergensi saya jelaskan bagaimana. Yang emergensi pun diakui dalam pengertian ini. Dan sebentar saya harus jelaskan, karena apa? Karena ada berapa pembaptisan. Ini kalau Katolik membaptis lagi, akhirnya Katolik menentang apa yang ada dalam kitab suci. Kita bantu dulu. Kenapa dalam kasus emergensi contohnya, itu diakui karena di situ menyelamatkan, pembaptisan menyelamatkan. 1 Petrus 3:21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Oke, sekarang kenapa Om Tunas Gereja Katolik mengakui beberapa pembaptisan yang sesuai dengan formula tuh, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jika emergensi pun walaupun dia beragama lain diakui, dan ketika ada yang membaptis dalam formula Bapa, Putra dan Roh Kudus diakui, karena apa? Karena hanya satu pembaptisan. Efesus 4 ayat 5. Kalau Katolik membaptis lagi, Saudara Tunas, maka Katolik menentang apa yang ada dalam kitab suci. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan bukan hanya mengakui, tetapi mereka harus dilakukan pembaharuan pembaptisan. Karena di dalam Protestantisme, saudaraku, tidak ada pengolesan dengan minyak katekumen dan juga tidak dioles dengan minyak krisma. Maka di situ teman-teman yang Filius contohnya, ketika mereka sudah dibaptis dalam kekristenan dengan formula Tritunggal Maha Kudus, dan di dalam Katolik dilakukan acara pembaharuan dan penerimaan dalam sakramen pembaptisan itu, maka akan dilakukan ritus yang tidak dilakukan di sana. Tunas, engkau bisa mengerti itu dulu. Ya, baik, Romo. Berarti yang Kalau utamanya kita baptis formulanya lagi, maka kita menentang apa yang ada dalam kitab suci. Contoh kita langsung kasus ini. Ada yang mantan Protestan di sini. Om Filius? Pater. Oh, bagaimana engkau acara penerimaan ketika engkau dari Protestan ke Katolik dalam pembaptisan? Belum, Pater. Oke. Nanti habis gini. Oke. Oh, Endang, engkau sudah dibaptis kembali? Engkau dibaptis dalam Katolik? Lagi dalam proses. Belum, nanti pasca ini. Om Tunas, dalam proses semua, dalam proses. Oke, nanti ada namanya pembaharuan janji baptis. Disitulah nanti akan dimasukkan ritus Katolik dalam pembaptisan. Om Tunas bisa mengerti, tapi tidak bisa tuang lagi air. Karena apa? Karena akan menentang Santo Paulus sendiri ketika Efesus 4 ayat 5 mengatakan satu pembaptisan. baik, Romo. Bisa dimengerti, Romo. Terima kasih. Nah, tapi ada ritus yang harus dibuat di situ, ritus pembaharuan janji baptis. Karena di sebelah tidak pakai minyak katekumen, juga tidak ada minyak krisma. Ya, Romo. Kalau itu tahu, Romo. Oke. Begitu. Terima kasih. Kalau kita baptis lagi, kita menentang apa yang dikatakan Santo Ya, Paulus. siap. Makanya tadi saya bandingkan dengan ekstrim. Dalam kasus emergensi, jika ada agama lain, Islam, Buddha, tahu formula Katolik dalam pembaptisan, dia membaptis bayi yang akan dalam posisi emergensi,
Dia menjalankan apa yang dilakukan, apa yang diharapkan di dalam kitab suci. Menyelamatkan, pembaptisan menyelamatkan. Tetapi setelah itu Om Tunas, orang itu harus melaporkan diri atau keluarganya harus melaporkan diri ke gereja, ke perokki terdekat bahwa terjadi pembaptisan emergensi. Dan itu tidak akan dibaptis lagi. Siap Romo. Yep. Terima kasih, turun saya. Yo, terima kasih Om Tunas. Minta maaf aku sudah tunggu tadi lama. Oh, saya Mo, sudah jam Pater, maaf. Mumpung ada 1.200 orang nih. Saya mau nanya, besok jadi Zoom? 1100. Ya, besok jadi Zoom, Pater, supaya kita umumkan. Hari Selasa. Besok kan? Selasa. Tidak, saya baru hari Minggu di sini. Kan kita udah Senin nih, Pater. Besok malam kan? Pater berarti Saya lusa, jadi kau jangan kasih bingung saya. Saya lusa. iya. Ya, Jadi kalian Pater, waktu ya, Indonesia, kita besok, makanya iya. jangan bingungkan saya di sini. Saya baru Minggu Iya, iya. malam. Jadi Pater hari Selasa? Ya, Ya, siap. ada rekoleksi teman-teman. Rekoleksi lewat Zoom. Teman-teman, diharapkan kehadirannya di Zoom, nanti linknya dibagi ya. Ya, maksudnya orang yang mau ikut ya. Kalau yang mau ikut tentang prapaskah dan keseharian kita jadi teman-teman. Dan setiap Kamis ada Zoom juga sekolah apologetika tema-tema tentang iman Katolik. Dan itu ada pembahasan pemateri, pembahasan tema, lalu di situ ada tanya jawab semua tema yang perlu dijawab dalam pengertian dalam pertanyaan kalian. Oke, ada rekoleksi prapaskah dan keseharian kita. Jangan jauh dari prapaskah. Sebentar udah saya selesaikan juga. Maaf. Prapaskah tidak jauh dari keseharian kita. Jadi seperti itu. Jam 8 malam waktu Indonesia Barat, hari Selasa. Engkau jangan buat saya bingung karena saya di sini baru Minggu malam. 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke, nanti ID-nya akan dipasang di sini atau minta saja teman-teman yang lain. Ya, ikut membaharui dirimu, Oke, Endang dan kawan-kawan Filius kalau bisa ikut. Di situ rekoleksi. Oh ya, rekoleksi seperti kembali koleksi artinya mengembalikan koleksi yang pernah ada dalam hidupmu. Seperti itu. Yang kau taruh selama ini. Bukalah album hidup untuk melihat, oh saya seperti ini, oh saya dulu ya rambut panjang, oh saya seperti Endang, oh saya dulu waktu itu tidak suka waktu masih SMA, saya tidak suka dengan sapu hidung dan itu tutup mata, contoh begitu. Oh saya selama ini, Filius bilang, oh saya selama ini bengkok di sini, bengkok sini, itu seperti itu kembali mengkoleksikan kembali semua yang pernah terjadi dalam hidup. Oke teman-teman. Siap, Pater. Ada Istirahat, pertanyaan? Pater. Oh sudah jam Boleh tanya, 11 ya. Pater, Ya, yang terakhir saya mau tidur apa, sudah. Pater? Silakan yang terakhir saya mau tidur. Pertanyaannya hanya, saya ini sedang galau nama baptis, Pater. Galau nama baptis kah? Engkau lahir kapan?